berdamai dengan sesama, berdamai dengan masa lalu kita, berdamai dengan masa yang sedang kita hadapi ini. Tidak mungkin kita bisa melewati masa depan tanpa melewati masa lalu. Oleh sebab itu, kalau ada masalah jangan hindari, hadapi, lakukan itu, kita akan masuk pada masa depan. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara. Kembali kita bertemu di dalam ibadah yang sukacita ini. Dan saya melihat wajah-wajah saudara, wajah-wajah yang selalu menggandol Gusti, menggandol atau mengikut Tuhan Yesus Kristus kemanapun dan dimanapun Tuhan senantiasa tuntun hidup kita. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Sekarang hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 dan puji Tuhan saya diberikan kesempatan kembali untuk bertemu dengan saudara semua. Dan selama hampir seminggu saya di sini, dan puji Tuhan saya sudah keliling sampai ke mana itu? Guno, kok Gino sih? Ke Guno, daerah Guno, terus daerah, jadi 3 kecamatan sudah kami jalani, dan puji Tuhan luar biasa, bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, menyambut kami dengan luar biasa, dan cahaya Tuhan juga ada di hati saudara semuanya. Puji Tuhan, yang merasakan jamahan Tuhan juga luar biasa, puji Tuhan. Jamahan Tuhan luar biasa kepada saudara-saudara kita yang di Guno, yang di Pencil, terus mana lagi? Ya itulah disebut, saya nggak hafal ya. Jadi puji Tuhan mereka merasakan jamahan Tuhan, dan juga Pak siapa ini? Yang ini Pak siapa? Hah? Ya Mbah Mukijos, mulai agak dengar dikit-dikit ya, mulai kerungu, mulai mirang. Oke? Ya nanti tambah lama-lama nanti mendengar lagi, ini kan sudah lama sekali karena udah puluhan tahun ya. Sudah puluhan tahun, berapa tahun? Istrinya 5 tahun. Nah, ini udah 2 tahun pendengarannya berkurang, jadi sekarang sudah mulai rengeng-rengeng, makanya beliau mau hadir ibadah, karena tadinya kalau lihat mendengarkan orang itu cuman komat kamit, sekarang sudah mulai agak rengeng-rengeng. Tapi saya percaya bahwa karya Tuhan akan tuntas dikerjakan bagi umat yang mencintai Tuhan. Nah saudara-saudara, di dalam Wahyu, kita akan baca dalam Wahyu pasal yang ke-21, kita langsung bahas saja. Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-2 dan 3. Wahyu pasal 21 ayat 2 dan 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi ini satu gambaran bahwa mempelai Tuhan digambarkan sebagai tabernakel atau kemah Tuhan. Dikatakan pada ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah oleh sebab itu saudara, gereja pada akhir zaman ini hendaklah bersolek, berdandan layaknya seorang mempelai perempuan yang cantik menyambut mempelai laki-laki. Opo tumon mempelai perempuan nyambut mempelai laki-laki dengan pakaian tidur. Weh, masku teko langsung pakai pakaian tidur, nggak pakai dandan lagi, nggak mungkin. Seorang mempelai pasti dia akan bersolek sedemikian rupa, lalu menjaga hatinya, menjaga hidupnya, supaya di pemandangan nanti calon laki-lakinya begitu indah, begitu mempesona ya. Oleh sebab itu setiap kali mau menjadi pengantin tentu bersolek dulu, berdandan dulu, entah salon apa pasti yang kelihatannya
bentol-bentol apa didempul dulu supaya kelihatan celing, karena nanti supaya ada supaya mempelai laki-laki pangling. Maksudnya iya mau jadi pengantin bawa bawang merah? Kan nggak mungkin. Tentu ingin yang terbaik. Gereja digambarkan sebagai mempelai wanita Tuhan, maka juga harus bersolek dari hari lepas hari. Bagaimana caranya bersolek? Berbuat baik, berdamai dengan sesama, berdamai dengan masa lalu kita, berdamai dengan masa yang sedang kita hadapi ini. Tidak mungkin kita bisa melewati masa depan tanpa melewati masa lalu. Oleh sebab itu kalau ada masalah jangan dihindari, hadapi, lakukan itu, kita akan masuk pada masa depan. Jadi jangan berharap saudara akan melewati menatap masa depan tanpa mau berdamai dengan masa lalu. Tahun 2022 mungkin kita punya perasaan minder sebagai anak Tuhan. Aduh, aku minder. Kalau kita tidak mau berdamai dengan itu, masa kita minder kita buang, maka tidak mungkin kita akan menapaki masa depan. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga mempelai Tuhan. Di dalam kitab Wahyu tadi digambarkan sedemikian cantiknya ia. Kemarin mungkin saudara kan sudah melihat kan bagaimana seorang mempelai perempuan di dunia ini, Mbak Mia Audinia. Waktu jadi mempelai sama Mas Yono, luar biasa, dandan habis-habisan sampai bulu mata lupa dicabut 2 hari. Ini demi apa? Demi ingin tampil cantik di depan Mas Yono. Demikian juga gereja, Tuhan harus selalu berusaha tampil cantik di hadapan Tuhan supaya ada hubungan yang manis. Oleh sebab itu, supaya kita dapat hubungan yang manis dengan Tuhan, maka berdamai dengan sesama, berdamai dengan masa lalu kita, lalu kita menapaki masa depan bersama mempelai pria surga. Saya pernah bertemu dengan seseorang, Pak, saya tidak bisa melupakan masa lalu. Kalau begitu jangan kamu menapaki masa depan karena kamu masih menggandol sama masa lalu. Kalau kita menggandol masa lalu, kita tidak mungkin gandol sama Gusti Yesus. Kita hidup di dalam dosa, berdamai, didamaikan oleh Allah, maka menjadi kita gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Aye. Kan gitu kan? Jadi ada saatnya kita harus berenung. Waktu di ladang, di kebun saudara, mungkin lagi bersihin bawah pohon mete atau di sawah, selalu ingat, Tuhan terima kasih saya masih bisa merawat kebun ini untuk kehidupan keluarga saya. Tuhan terima kasih saya masih bisa memanfaatkan uang pensiun dari almarhum suami dengan baik, sehingga saya bisa memberkati orang lain, memberkati keluarga saya, dan sebagainya. Itu bentuk cinta kita kepada Tuhan. Anak Tuhan diberikan pemikiran yang lebih dari orang lain. Kenapa? Hikmat Tuhan itu selalu beserta orang-orang yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Nah, penglihatan kepada Yohanes bahwa gereja Tuhan digambarkan sebagai mempelai, maka kita harus memiliki kualitas tersendiri. Saya ambil contoh, Mas Yono memilih Mbak Mia tentu ada alasan. Saya memilih istri juga saya ada alasan. Demikian sebaliknya. Tentu ada hal-hal yang menarik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, jangan kita memperbincangkan kelemahan pasangan kita, tapi hendaklah saling menutupi satu dengan yang lain. Bukan kita malah saling mengumbar kejelekan orang lain atau pasangan kita. Nek ngentutnya mambu nih pol, malah ada orang ngentut wangi. Waktu pacaran aja kentut, nggak apa-apa mas, nyantai aja. Tapi begitu menikah, punya anak, nggak ada mesra-mesranya belas. Sementara gereja Tuhan dituntut selalu hubungannya baik. Kita ini adalah sebagai gambaran gereja, ya, Yesus sebagai kepala,
kita sebagai tubuhnya. Nah, sebagai tubuh Kristus, maka hendaklah bersatu. Tangan tidak bisa bergerak sendiri, atau kaki bergerak sendiri. Coba bayangkan kalau itu masing-masing egois, kaki malam-malam berjalan sendiri, takut nggak kita? Cuman kaki tok, berjalan malam-malam gelap lagi, takut nggak kita? Takut. Atau gini saja, tangan tiba-tiba gerak sendiri jalan gitu, takut nggak? Menjadi indah itu, tubuh itu menjadi indah manakala tangan, kaki, badan, dan anggota tubuh yang lain bersatu, maka menjadi indah. Kenapa artis takut jatuh dikit pun takut? Karena takut jelek. Karena takut yang diekspos anggota tubuhnya ada yang jelek. Hendaklah kita juga sama-sama merasakan, aku tidak mau anggota tubuhku yang satu dengan yang lain terpencar-pencar. Bisa dikatakan tubuh yang utuh, tubuh yang sehat kalau masing-masing bekerja sama. Contoh, kalau ginjal malas berproduksi untuk zat-zat untuk menghancur dalam tubuh, enak nggak badan? Ginjalnya bermasalah, enak nggak badan? Tidak enak. Maka tidak bisa disebut sebagai tubuh yang utuh, tubuh yang sehat. Demikian juga bergereja. Kalau satu dengan yang lain berjalan sendiri-sendiri, sama halnya yang satu ibarat kanker, yang satu kadas, kudis, panu, kurap, dan sebagainya. Komplikasi. Untuk menjadi tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, maka masing-masing memiliki fungsi yang sehat pula, saling mengasihi satu dengan yang lain. Cukuplah saya aja yang dicaci maki sama orang karena saya pelayan Tuhan, nggak apa-apa. Tapi antar saudara jangan. Cukup saya saja sama Bu Rini. Karena memang kami sudah mentabiskan diri untuk menjadi keset. Keset itu tidak berani beranjak tanpa diambil oleh tuannya. Apa tuh mon keset gerak sendiri, taruh di depan pintu tiba gerak sendiri. Paling bilang, ih sayem, ih serem, pasti begitu kan? Keset begitu taruh depan pintu, dia akan tetap di situ. Kaki kotorkah, apakah tetap di situ sampai tuannya memindahkan ke tempat yang lebih baik. Itulah hamba Tuhan. Itulah pelayan-pelayan Tuhan. Jadi kalau pelayan Tuhan masih ada tersinggung, masih ada marah, masih ada benci, itu bukan pelayan Tuhan, tetapi manajer jemaat. Seorang manajer, dia akan gampang tersinggung, tapi sebagai pelayan Tuhan, dia posisinya sebagai keset. Tetapi jemaat juga harus menghargai itu, karena kesatuan tubuh Kristus. Tidak mungkin satu dan yang lain berjalan sendiri-sendiri, seperti hantu. Atau tengah malam kita berjalan, tiba-tiba ada kepala berjalan sendiri. Walaupun kepala itu ganteng, tetap aja serem. Seganteng-gantengnya kepala berjalan sendiri, pasti serem. Tapi dengan postur biasa-biasa saja, wajah biasa-biasa saja, tapi kalau utuh, maka menjadi pemandangan yang indah. Itulah kesatuan tubuh Kristus. Kita akan baca sekarang. Ini ada gambaran mempelai yang malas. Kidung Agung pasal 5. Kidung Agung pasal 5. Ayatnya yang ke 2 sampai 8. Saya minta bacakan. Ya. Cukup di situ dulu. Nah, di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 2 sampai 8 ini adalah kerinduan mempelai perempuan, tapi kerinduan yang telat. Ayat 2, aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk, bukalah pintu dinda manisku, merpatiku idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun.
dan rambutku penuh tertesan embun malam. Mempelai gereja Tuhan mendengar ada ketukan pintu. Dia berbaring-baring tapi hatiku bangun. Itu gereja Tuhan. Seringkali kita mendengar suara Tuhan melalui hambanya atau melalui pelayan siapapun atau melalui saudaranya, mendengar teguran atau mendengar pujian, tapi dia malas-malasan. Aku mendengar memang dia mengetok pintu. Aku krungu ngetok pintu tapi tak carnai. Kata bugang gak tak gagas. Ini gambaran gereja Tuhan. Seringkali suara kebenaran samar-samar kita dengar dan kita malas membuka pintu. Ayat 2 dikatakan bahwa mempelai laki-laki terlalu lama di luar. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Siapa yang pernah merasakan itu? Tidur tapi hatinya melayang-layang gitu loh. Sesuatu aku bayarnya bawa panen urung panen, kredit harian terus-terusan. Aku tidur tapi pikiranku tidak bisa tidur, gelisah terus. Entah itu pikiran apa yang saudara pikirkan atau kita pikirkan. Seringkali kita pernah mengalami seperti itu, tidak tenang. Lalu seringkali kita juga mendengar ada suara Tuhan melalui hati kecil kita, kita juga cuek saja. Sudahlah, biarin saja, aku sedang tidur. Walaupun aku mendengar, tapi aku tidak akan membuka itu. Lalu alasannya karena bajuku telah kutanggalkan. Kadang-kadang gereja Tuhan merasa sudah zona nyaman saja, sudah begini saja lah, nggak usah macam-macam. Saya sudah meninggalkan baju, aku sudah mengganti baju yang bersih, aku sudah nggak ada masalah apa-apa kok. Untuk apa saya dengar firman Tuhan? Untuk apa saya dengar khotbah? Saya sudah mengenakan pakaian yang sudah bersih. Tetapi manakala firman Tuhan menegur saudara, Roh Kudus menelisik hati saudara, saudara tidak bisa berbohong. Karena Roh Kudus menelisik sampai kedalaman hati. Suatu ketika saya berkunjung dan orang itu berkata, saya sehat, saya tidak ada apa-apa. Tapi begitu Tuhan izinkan saya pegang, lalu sesak napas. Dia bilang, kamu banyak pikiran. Dia langsung nangis. Di depan manusia dia bisa berbohong. Saya tidak ada masalah apa-apa. Saya tidak ada masalah apa-apa. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Jangan sampai keberadaan kita seperti dalam Kidung Agung tadi, seperti gereja yang mendengar suara Tuhan tapi dia cuek saja, dia berbaring-baring saja. Lalu ayat selanjutnya, ayat 4, kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk buka pintu bagi kasihku. Tangannya berteteskan mur, bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku bukan pintu, tetapi kasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia tetapi tak kutemui. Jangan sampai kesadaran kita, manakala Tuhan ada di depan pintu hati kita, kita biarkan. Kita berkata, aku sudah bersih, aku sudah ganti baju, saya nggak ada masalah apa-apa, saya sudah ganti baju, saya malas untuk bangun. Pada saat itu kesabaran Tuhan berlalu dari pintu hati saudara. Maka dikatakan pada ayatnya yang ke-5, aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku, tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur jari-jariku. Nah, tanganku bertetesan mur artinya pada waktu itu kan mempelai laki-lakinya memegang pintu. Di ayat sebelumnya, kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Kenapa dia tidak maksa masuk? Dia cuma megang gagang pintunya saja. Artinya Tuhan walaupun hati kita keras tetap meninggalkan tanda kebaikan, kasih. Mur itu berbicara mengenai kebaikan, kasih Tuhan terhadap kita. Kita tidak bukan pintu, tetapi Tuhan tetap meninggalkan jejak perbuatan baiknya di pintu, gagang pintu hati kita.
Sehingga satu kali kita akan sadar, oh iya, Tuhan sudah berbuat baik sama saya. Saya saja yang tidak baik sama Tuhan. Begitu sadar, tapi apa yang dikatakan sudah terlambat. Ayat selanjutnya, ayat 6. Ya. Cukup dulu. Nah, pada saat menyadari bahwa perbuatan Tuhan dalam hati kita begitu banyak bagaikan tetesan mur di pintu-pintu kita, hati kita menyadari, tapi sudah terlambat. Kita berdoa, Tuhan ampuni saya. Harus ada harga yang dibayar dengan mahal. Mungkin dengan sakit, penyakit, mungkin dengan keluarga yang berantakan. Kenapa? Kita sudah mengabaikan kasih Tuhan terhadap hidup kita. Tapi Tuhan memberikan jejaknya di pintu dengan mur. Mur itu adalah satu bentuk persembahan yang mulia. Waktu kelahiran Yesus juga ada mur, kemenyan, dan sebagainya. Itu persembahan yang luar biasa, perbuatan yang luar biasa. Kita juga pernah merasakan itu. Perbuatan Tuhan begitu baik, jejaknya begitu baik di pintu-pintu hati kita. Seringkali begitu kita sadar, oh ya, Tuhan sudah baik. Walaupun saya sudah lama tidak berdoa, tapi Tuhan tetap baik pelihara saya. Ada jejak baik yang ditinggalkan oleh Tuhan di dalam pintu hati kita. Tetapi untuk menyadari itu dan kembali lagi berhubungan intim, berhubungan manis dengan Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Karena apa? Ketidakpekaan kita akan suara Tuhan, akan panggilan Tuhan. Manakala Tuhan berkata stop, bertobatlah, baliklah sama Tuhan, lakukan itu. Supaya tidak berlarut-larut, maka harganya semakin mahal kita harus bayar. Berbagai masalah sering datang ke saya. Entah itu karena kami itu kalau sudah di Jogja pasti fokusnya di pelayanan online untuk orang-orang yang di Kalimantan, di luar pulau. Dan semuanya rata-rata berhubungan dengan hati. Permasalahan yang mereka gumulkan berhubungan dengan hati. Maka saya teringat dengan Kidung Agung ini. Ketika mempelai laki-laki ada di depan pintu, tidak mau membukakan, tetapi begitu dia melihat perbuatan baiknya, perbuatan mempelai laki-laki, baru sadar, oh ya, mempelai itu baik. Jadi kebanyakan pergumulan doa yang masuk di tempat kami di Yefta SOG Ministry itu berhubungan dengan hati. Dia katakan, ya sudah lama saya meninggalkan Tuhan, sudah lama hanya saya mengenal bahwa Tuhan itu baik, maka saya kembali, tapi harus ada harga yang dibayar, entah ginjalnya, entah apanya, dan sebagainya, dan sebagainya. Bagi saudara sekarang yang mengalami sakit penyakit apapun, perbaiki meja roti sajian saudara. Hati itu terkena meja roti sajian kalau dalam kemah suci, dalam tabernakel. Jadi kalau meja roti sajian saudara bersih, diisi dengan 2 ketul roti yang 6 itu jadi 66 isi kitab ini, maka saya yakin penyakit apapun yang saudara derita akan hancur, akan lenyap, dan itu sudah terbukti. Satu contoh kesaksian, ada jemaat di Jakarta, ya konsultasi dan seringkali kita gumulkan, mengalami batu ginjal. Itu buang air kencingnya itu sampai berdarah, sudah berdarah. Apa yang saya lakukan? Saya bilang, perbaiki meja roti sajian kamu, perbaiki hatimu, perbaiki hubungan dengan Tuhan, berdamailah dengan orang yang membenci kamu, atau tanpa sadar kamu sudah membenci mereka, ampuni mereka, dan puji Tuhan, Tuhan tolong. Batu ginjalnya keluar dan sekarang sehat, bersih. Hati, semuanya itu dari hati. Ada juga yang penyakit kista. Penyakit kista, begitu kita doakan, lalu ada merasa tusuk-tusuk di perut. Dia bilang itu cara Tuhan bekerja, mengoperasi dengan cara Tuhan.
Yang penting kamu sudah mengampuni saudaramu, mengampuni apa yang berbuat salah, sudah Om, oke. Dan sampai sekarang dikencing-kencing terus, buang air kecil, dan BAB terus. Dan memang cara Tuhan seperti itu mengangkat, mengoperasi. Mujizat masih adakah? Masih, selama kita masih memperbaiki hati kita. Satu saat pasti orang itu akan bersaksi di sini, dan gereja ini akan semakin hari semakin penuh karena orang-orang yang merasakan jamahan kasih Tuhan. Dan saya percaya itu. Oleh sebab itu, saudara jemaat yang setia di tempat ini, teruslah adakan kesatuan dalam tubuh Kristus secara antar jemaat. Karena sebentar lagi, kalau Tuhan sudah bekerja, maka banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan di tempat ini. Mereka yang sakit penyakit, mereka merasakan kasih Tuhan, sudah disembuhkan karena sudah disembuhkan hatinya. Maka nanti suatu ketika mereka akan kesaksian di sini, menjadi kekuatan buat kita, bagi yang yang sakit apapun. Pada suatu kesaksian, orang sakit, dia bilang sakit dalam. Air putih, logikanya kan hambar, tawar. Tapi kenapa Tuhan izinkan begitu diminum seperti obat rasanya, seperti kapsul baunya. Dan itu bukan saya, tapi mereka yang saksikan. Itu berarti mujizat Tuhan masih ada buat kita. Asal kita mau hati kita terus tertambat gandol Gusti saja. Ibu Gembala juga punya kesaksian, cuman dia mungkin belum kesaksian. Tapi saya akan saksikan, nggak apa-apa. Marah-marah sama saya nggak apa-apa. Ya, Ibu Gembala batuk. Kita doa, minum air putih. Dia bilang, Pak, kok rasanya kayak lemon? Apa dikasih lemon? Dari mana saya dapat lemon? Air dari situ. Kita cuma berdoa, Tuhan izinkan terjadilah. Air putih rasanya lemon. Itu kan hal yang mustahil, tapi itu nyata. Kenapa? Karena hati kita sudah ada pembaharuan dalam hidup kita, maka apapun yang terjadi. Contoh, antibiotik baunya seperti apa sih? Seperti obat nyengat kan? Begitu air minum itu sama seperti antibiotik. Nanti Bu Gembala yang saksikan. Bu Gembala juga udah merasakan, dan sekarang juga lagi merasakan. Jadi itu luar biasa, saudara-saudara. Syaratnya supaya ada pemeliharaan dari Tuhan yang baik adalah kita peka, membuka hati untuk mempelai laki-laki. Kita sebagai mempelai perempuan berdandan demikian rupa dengan apa? Dengan perbuatan baik, dengan doa, dengan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Maka eloklah ia di pemandangan Tuhan, karena jemaat Tuhan bersatu, jemaat Tuhan memuliakan Tuhan dengan luar biasa. Maka ada kemuliaan di tempat ini. Dan saya bersyukur setiap berkunjung, saya setiap pulang dari sini kok berat badan naik. Main ke rumah Pak Sugimin, tambah lagi naik ke tempat yang lain, semuanya sudah kunjungi, naik. Aduh, luar biasa. Jadi saya kadang sampai nolak-nolak, bukan nolak rezeki, bukan nolak berkat, tapi karena kadang-kadang perut saya udah nggak terbatas untuk ini. Jadi semuanya luar biasa baik. Saya anggap saudara, udah nggak seperti saudara, mempersilahkan kami beserta istri sedemikian rupa itu sudah luar biasa. Jadi saudara sudah memahami arti dari kesatuan tubuh Kristus. Dan saya akan ingat saudara-saudara semua dalam doa kami di sana di Jogja. Karena nanti habis ibadah saya harus kembali, karena siangnya saya juga ada pelayanan. Jadi saya ya sudah lama juga di sini ya, sudah dari hari Selasa siang saya di sini. Puji Tuhan bisa keliling menyambangi saudara-saudara kita semuanya, termasuk Pak siapa namanya nih, Pak Muh ya, Pak Muhyiddin, Pak Muh. Ya, jadi semuanya sudah. Mungkin ada 1-2 yang belum dilawat, tapi selanjutnya pasti kita akan bertemu. Dan saya percaya bahwa pertumbuhan gereja ini akan semakin hari semakin positif, karena nanti mereka yang tadinya jauh, karena sudah di pemberesan hatinya, mereka akan kembali ke gereja. Saya yakin itu. Dan bahkan mungkin nanti di sini ada cabang lagi di mana gitu. Dan saya yakin, malah kemarin saya jalan sama Bu Gembala, bilang, Bu,
Itu bukit itu nanti Pak Camat akan kasih buat bukit doa kita. Tahu kapan mau diberinya nggak tahu. Saya penting saya sudah beriman, saya pingin ada satu bukit di sana itu buat bukit doa kita. GBKT Ngerompak. Jadi itu cabang-cabangnya nanti kalau doa di sana, jadi semacam doa wisata di sana. Nanti belajar tabernakel dan sebagainya di sana. Nanti nggak tahu, saya punya bayangan seperti itu. Nanti di sana tuh bangun seperti kemah tabernakel bangunannya itu. Jadi masuk ada ada pintu gerbang, mesbah korban bakaran, terus bejana pembasuhan, pintu tirai, terus pelita emas, meja roti sajian dan sebagainya. Saya kok nggak tahu pingin ke seperti itu. Dan mudah-mudahan Pak Camat nanti berbaik hati menghibahkan tanahnya untuk GBT Ngerompak. Kita akan kelola sama-sama ya. Saya bagian doa aja lah. Saya bagian doa saja supaya nanti kita jadi, mudah-mudahan nanti itu jadi tempat wisata religi, wisata religi tabernakel GBT Ngerompak yang lola saudara. Saya bagian doa saja. Masing-masing punya bagian ya. Kita berdoa supaya kita semua jemaat diberkati Tuhan satu dengan yang lain. Seberapapun berkat saudara itu adalah hal yang luar biasa di mata Tuhan. Kita bisa makan 3 hari sekali saja sudah bersyukur. Tanaman saudara diberkati Tuhan, seperti pada waktu zaman di Mesir dulu, Israel itu, walaupun tulah, belalang dan sebagainya melanda Mesir, tetapi tanaman orang Israel tetap dijaga utuh sampai panen. Walaupun ternak bangsa lain mati kena kena wabah, tapi ternak anak Tuhan dijaga utuh. Itu janji Tuhan, dan ini sudah terbukti di sini ya. Kemarin saya ke ibu siapa namanya? Kemarin kita kunjung. Nah, kemarin tetangga sebelah pada mati semua. Tempat buka snot tidak. Nah, ini seperti Israel. Gitu kan? Luar biasa. Itulah pertolongan Tuhan. Ke siapapun semua, jemaat Tuhan yang mencintai Tuhan pasti dipelihara hidupnya ya. Yang sakit sudah mulai dipulihkan ya. Kalau udah tua ya wajar lah kalau agak sakit-sakit dikit, karena memang kan mobil kijang aja, kalau kijang kotak kan udah wonder diri udah susah ya. Saya juga udah mulai terasa, tapi itu bagian wajar dari anatomi tubuh. Jadi gak mungkin saya paksakan saudara untuk anatominya seperti ABG 17 tahun. Nggak mungkin. Seberapa adanya tubuh kita yang sisa ini, ya kita perbaiki pelan-pelan. Dan puji Tuhan sudah mulai berdiri, jalannya sudah nggak limbung lagi. Waktu kemarin di sana tuh kita baru kunjung pakai tongkat. Begitu Tuhan sudah jamah, ya lincah, sudah nggak limbung lagi. Ini kan bagian dari pemulihan yang Tuhan inginkan buat jemaat di sini. Ya tidak mungkin diganti tulang saudara dengan tulang 17 tahun. Nggak mungkin. Tapi minimal ada kekuatan kita berdiri, kekuatan untuk memuliakan Tuhan sebagaimana onderdil kita yang ada, anatomi tubuh kita yang ada gitu. Baik saudara-saudara, kerinduan kita bersama ialah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Tinggalkan masa lalu yang pahit, songsong masa depan penuh harapan di dalam Kristus, supaya lanjut umurmu di bumi, diberkatilah ternakmu, diberkatilah hasil usahamu, diberkatilah pensiunmu, diberkatilah usahamu apapun itu, karena kita mencintai Tuhan Yesus Kristus. Jadilah mempelai-mempelai Kristus yang siap sedia menyongsong kedatangan Tuhan Yesus dengan pakaian kebaikan, pakaian kesucian. Jangan ditanya kapan Tuhan Yesus datang. Masalah waktu itu urusan Tuhan. Yang penting kita siap sedia. Ya, waktu itu Tuhan yang punya. Jadi jangan terlalu pusing mikirin nanti tahun sekian Tuhan Yesus datang kita jual ternaknya semua, kita mengungsi di sana. Nggak usah. Cukup siap atau siap Tuhan Yesus akan datang. Jadi mudah-mudahan bulan depan kalau saya datang saya masih diterima di sini. Kalau enggak ya kebangetan. Kita akan selalu berdoa
Saya akan bawa saudara dalam doa semuanya, supaya semakin hari semakin dipulihkan sesuai dengan kondisi tubuh saudara, sesuai dengan ekonomi saudara, sesuai dengan pekerjaan saudara. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan Allah senantiasa bekerja untuk saudara dengan luar biasa. Bersyukur hanya pada Yesus untuk kasih dan anugerah-Mu. Bermazmur selalu bagi Yesus.